Halo adik-adik, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bab 7, yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi ini termasuk ke dalam pelajaran IPA kelas 8 di semester 2. Mari kita mulai ya. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Bayangkan jika kamu akan berjalan di tanah yang becek dan berlumpur seperti gambar tersebut. Sepatu manakah yang akan kalian gunakan? Apakah sepatu yang A ataukah sepatu yang B? Nah, jawaban yang tepat pasti yang A. Ya, kita nggak bisa jalan di tanah yang becek dan berlumpur menggunakan high heels seperti yang terlihat pada gambar B. Nah, memangnya apa sih perbedaan antara sepatu yang A dan sepatu yang B? Nah, coba perhatikan baik-baik ya untuk sepatu yang B. Kalau kita lihat, permukaan sepatunya itu kecil dan tajam. Maka nanti di tanah yang becek, sepatu tersebut akan menancap terlalu dalam ke tanah. Sehingga kita akan terjebak di tanah becek tersebut. Sedangkan untuk sepatu yang A, permukaan sepatunya lebar dan rata. Ya, maka nanti di tanah yang becek, sepatu tersebut tidak akan menancap terlalu dalam. Jadi kita bisa berjalan dengan aman. Jadi kesimpulannya, semakin kecil luas permukaan, maka tekanannya akan semakin besar. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan tekanan? Jadi tekanan tersebut adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Nah, tekanan ini bisa terjadi pada tekanan zat padat, tekanan zat cair, ataupun zat gas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat padat dahulu ya. Oke, tekanan zat padat merupakan jumlah gaya yang diberikan benda padat per luas permukaan benda tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kita buat rumusnya, itu rumusnya adalah P sama dengan F per A. P ini untuk tekanan, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. F adalah gaya, satuannya Newton, dan A adalah luas alas, satuannya meter persegi. Ya, jadi kalau kita lihat segitiga ajaibnya, ini seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari F, ya, berarti kita tutup saja F-nya. Berarti nanti cara bacanya gini. P dikali dengan A gitu. Ya. Kalau misalnya dicarinya A-nya, berarti F dibagi P. Gitu ya. Cara membaca segitiga ajaib untuk tekanan zat padat. Nah, sekarang oke. Bandingkan kedua paku dengan bentuk ujung yang berbeda berikut ini. Nah, kita lihat ya, di situ bentuknya beda. Yang satu bentuknya, yang paku A itu bentuk ujungnya datar, sedangkan yang B itu bentuk ujungnya lancip. Nah, jika kedua paku tersebut dipukulkan ke balok kayu dengan gaya yang sama besar, itu gayanya di sini 1000 Newton ya. Paku mana yang akan menancap lebih kuat? Nah, kita ingat ya, jawabannya pasti yang B. Sama kasusnya seperti tadi yang sepatu tadi ya. Jadi kita lihat di rumusnya. P itu, tekanan itu, kan sama dengan gaya per luas permukaannya. Jadi semakin besar luas permukaan benda, tekanannya akan semakin kecil. Sedangkan semakin kecil luas permukaan benda, tekanannya akan semakin besar. Makanya kalau paku P itu kan luas permukaan yang menancap ke balok kayunya kan lebih kecil. Maka tekanannya akan lebih besar. Oke. Contoh soal. Terdapat 4 buah benda
dengan bentuk berbeda diletakkan di atas lantai. Nah, bisa kita lihat ya, bentuknya beda-beda. Tekanan paling besar yang dialami oleh lantai diakibatkan oleh benda yang diberi nomor. Nah, jawabannya mana? Jawabannya adalah yang nomor 4. Ya, ingat sekali lagi tadi, semakin kecil luas permukaan, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Paham ya sampai sini ya? Kita lihat contoh soal yang kedua. Oke. Sebuah kotak seperti tampak pada gambar di samping memiliki berat 100 Newton. Berapakah besar tekanan benda pada lantai? Nah, dengan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Ya. Jadi kita lihat ya, seperti biasa. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Diketahui gayanya 100 Newton. Nah, di sini kan luas alasnya belum diketahui. Ya, kita lihat. Di situ kan bentuk alasnya itu kan persegi panjang ya, dengan ukuran 4 meter kali 2 meter. Jadi tinggal kita kalikan aja ya, panjang kali lebarnya. Jadi kita dapatkan 8 meter kuadrat ya. Ditanyakannya tekanannya. Nah, kita pakai rumus yang tadi ya. Tekanan adalah gaya per luas alas. Jadi 100 Newton dibagi 8 meter persegi. Jadi hasilnya 12,5 Newton per meter persegi. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang kita akan membahas tentang penerapan tekanan zat pada kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang pertama adalah mata kapak yang dibuat tajam ujungnya. Bisa kita lihat ya, kapak itu kan pasti ujungnya itu makin lancip ya. Nah, ujung yang tajam itu akan memperbesar tekanan agar memudahkan dalam membelah kayunya. Gitu, paham ya? Konsepnya sama sih seperti yang tadi, jadi semakin kecil luas permukaan, tekanannya akan semakin besar. Ya. Contoh yang kedua adalah jarum dan paku yang dibuat runcing ujungnya. Jadi ujungnya runcing itu akan memperbesar tekanan dan memudahkan jarum untuk menancap ke kain atau paku menancap di kayu. Makanya kalau kamu lihat sulap ya, trik sulap itu ya yang berjalan di atas paku yang banyak gitu kan ya. Kalau misalnya semakin banyak pakunya kan kita nggak akan kenapa-napa ya. Itu semakin luas permukaan si paku yang tajamnya kan kita nggak akan kenapa-napa, nggak akan sakit gitu. Beda halnya dengan kita menginjak paku satu biji gitu. Ya, karena itu luas permukaan yang mengenai kaki kita tuh lebih kecil, jadi tekanannya makin besar. Paham ya? Contoh yang ketiga adalah alas sepatu salju yang dibuat lebih lebar. Jadi sama konsepnya, dia akan memperkecil tekanan. Jadi dia akan memudahkan untuk berjalan di atas salju. Dan yang keempat adalah bentuk kaki bebek yang lebar dan berselaput. Kita tahu ya kalau bebek itu kan hidupnya di tanah yang berlumpur ya. Jadi kaki bebek yang lebar dan berselaput itu akan memperkecil tekanan. Ingat ya, kalau misalnya permukaannya lebar, luas, berarti tekanannya kecil. Jadi nanti bebek akan mudah berjalan dan tidak terperosok di lumpur. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya tentang tekanan zat cair dan tekanan zat gas. Sampai jumpa.